Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pukul 21 lewat 28. 21 lewat 28. Kemudian sekalian yang saya hormati, kemarin sudah dijelaskan tentang rahasia lafaz Allah ya. Lafaz Allah itu yang review sedikit ya bagi yang nggak berangkat ya. Yang nggak berangkat, bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat, 114 dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kalau ditulis 1 strip 114, kalau ditulis dari sebelah kanan 1114 membentuk lafaz Allah. Bahwa guru kita berkata bahwa inna anzalna hu itu kita sedang membaca Quran hakikat bila sautin wala harfi. Quran itu diturunkan kepada malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ini Al-Quran hakikat. Nah, kalau Al-Quran yang ditulis itu sebagai simbol huruf. Hurufnya itu bukan kalamullah, bukan. Huruf yang tertulis ini bukan kalamullah, tapi yang terkandung di dalamnya. Kemudian ditranslate, diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh siapa? Apakah oleh Nabi Muhammad? Apakah oleh malaikat Jibril? Nanti pertanyaannya. Nanti terjadi perbedaan pendapat. Pasti terjadi perbedaan pendapat. Apakah yang mentranslate kalamullah yang tidak ada suara hurufnya kepada Nabi Muhammad malaikat Jibril, atau Nabi Muhammad kepada umat? Jadi kalamullah itu masuk ke dalam hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah paham, oh Allah berfirman ini. Begitu ya. Cuma dibunyikan, ada hurufnya, ada suaranya. Ya, hakikatnya ini. Lalu lanjut sekarang. Kita tabaruk, kita fadhilus syuhur dulu, bahwa huruf kelima dalam bulan Rabiul Awal yaitu huruf alif. Huruf alif dalam Rabiul Awal ada 2. Karena hurufnya ada 9, Rabi 4, Al-Awal ada 5, berarti 9. Huruf alif yang pertama pada kata Al-Awal itu simbol dari lafaz Allah. Lafaz Allah kemarin disebutkan bahwa Allah adalah ismu zat, nama bagi zat. Nama bagi zat. Jadi kalau dikatakan Budi siapa? Yaitu Budi, yaitu itu siapa? Ya Budi. Allah itu nama bagi zat. Zat yang bagaimana? Yang wajib berwujud, yang pasti ada, tidak boleh tidak ada. Adanya kapan? Dia terdahulu, dia kodim terdahulu, tapi tidak ada permulaan. Terdahulu tapi tidak ada permulaan. Wistok sekarang kono baik aja dawa. Oke, terjadi beli. Kader, ulang tahunnya kapan? Nguluh nggak ada ulang tahunnya. Terdahulu tapi tidak ada karena ukuran zaman itu hanya untuk makhluk. Zaman itu hanya untuk Allah, tidak mengenal zaman. Lanjut. Lafaz Allah itu kemarin jelaskan, apakah lafaz Allah itu lafaz yang orsinil? Artinya bukan lafaz turunan, lafaz yang mustaq. Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ar-Razi itu menjelaskan Allah adalah nama asli jami', tidak ada turunannya. Tapi ulama yang lain seperti ahli tata bahasa, seorang ulama bernama Al-Imam Shibawayh, itu seorang ahli tata bahasa Arab. Ahli tata bahasa Arab mengatakan lafaz Allah itu berasal dari kata ilahun, kemudian ditambah alif dan lam, jadinya al-ilah. Kemudian orang Arab nggak suka kata al-ilah, sederhananya begitu. Orang Arab kesulitan mengucapkan al-ilah, kesuwen, langsung be Allah, biar cepat jadi Allah. Tapi Allah sendiri adalah nama
yang diberikan oleh Allah. Ya, kok begitu? Ya Allah sendiri berfirman, Kul huwallahu, katakan dia adalah Allah. Jadi walaupun secara tata bahasa ada alasan. Kemudian nama Allah itu sendiri adalah diambil dari kata nama Allah yang lain, yaitu la ilaha illallah. Jadi nama Allah sendiri banyak, diantaranya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lafaz la ilaha illallah itu jumlah hurufnya 12. Kalau 8 huruf dihilangkan dari depan, berarti tinggal lafaz Allah 4, sisanya adalah. Kenapa 8 yang dihilangkan? Karena alam ruh itu mengalami proses 2 fase alam, masing-masing 4. Alam Jabarut, alam Lahut, Jabarut, Mulki. Nah sekarang alam Malakut, sekarang alam Mulki yang bisa diindra dengan kita. Kemudian ketika ruh bertemu dengan jasad juga mengalami 4 alam. Alam di dalam rahim, lahir di dunia, alam kubur, kemudian alam akhir 4. Jadi 8 alam ini dihilangkan. Maka tersisa lafaz Allah. Lafaz Allah kemudian kalau kita hilangkan huruf alifnya, maka dibacanya tinggal 3 huruf, lam lam ha, dibaca lillah, karena semuanya karena Allah. 8 yang hilang itu 8 semuanya karena Allah. Kalau huruf alif lam dibuang, tinggal lam dan dibacanya lahu. Lahu itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan ada yang di. Kalau 3-3-nya dibuang, alif lam lam ha, tinggal hu kul hu. Iya. Sekarang kalau huruf lam 2-nya dibuang, sudah dibuang ya. Lam dan lamnya tinggal alif dan ha. Ah itu berhenti. Ah itu nafas berhenti, ya enggak? Nafas enggak, maksudnya enggak narik lagi. Ah itu kalau ditulis dalam bahasa Arab alif dan ha, isyarat artinya apa, Ustaz? Terakhir itu intaha. Intaha itu artinya rampung, selesai, puncak, akhir, artinya bahwasanya ketika kita hidup di dunia, yang dicari apapun tidak akan berakhir. Tapi kalau yang dicari adalah Allah, maka akan ketemu, akan selesai masalah. Kalau yang dicari ini selesai. Kalau manusia mencari jabatan, cinta, harta, tidak akan pernah ada habisnya. Benar? Harta kurang terus ya. Wadon sijiku kurang kawin beliwani aja beliwani bukan dicakar, bukan dibuntel ya, lebih bukan dibuntel. Lanjut. Jadi kembali bahwa ada permulaan, ada akhir. Kalau yang dicari Allah, maka akan berakhir selesai. Tapi kalau yang dicari selain Allah, tiada akhir, melelahkan. Lanjut. Kalau yang dibuang huruf alif dan hanya, kebalikan. Tadi yang dibuat lam dengan lamnya, sekarang dibuang alif dan hanya, tinggal lam dengan lam. Maka ada 2 lam. Lam ini lam pertama isyarah, berarti la nafi, tidak. Yang kedua adalah la yang berarti tidak, ya enggak? Kedua yang berarti la, yang kedua lamnya itu isyarah dari kata illah, bahwa ada positif, ada negatif. La pertama tidak ada, bahwa umum, sesuatu yang umum pasti ada pengecualian. Kalau lafaz umum pasti ditaksis, bahasa Arabnya begitu. Setiap yang umum pasti ada pengecualian. Dilarang masuk, tapi bukan oleh,
Ejen karena ya beli ya pejabat kan mah ya pasti ada apa pengecualian ya beli iya dulu cek ya pasti begitu. Begitu juga bahwa ketiadaan kita tidak banyak yang tidak terlihat, ada yang terlihat, tetapi yang tidak ada itu tidak semuanya tidak ada. Ada yang tidak terlihat. Paham ya? Bahwa positif pasti bersamaan dengan negatif. Bahwa la ilaha illallah, tidak ada semuanya kecuali Allah. Terus sekarang kalau huruf tiga-tiganya dibuang yang belakang, lam, lam, ha, tinggal huruf alif, a, huruf alif. Alif itu huruf pertama dalam bahasa Arab, simbol dari satu. Makanya dalam rokok yang ini kata alifnya dihilangkan, angka satunya tidak. Angka satu itu simbol Allah. Kenapa tidak ada? Disimpan. Ya. Katanya rokok ini dulu yang punya rokok soal ke ada yang bilang Mbah Khalil, ada yang ini riwayatnya sahih atau tapi yang ngomong yang meneliti ini dulu seorang dosen di Universitas Trunojoyo Madura. Dia meneliti tentang karya-karya Mbah Khalil Bangkalan. Ketika bertemu dengan seorang kiai, dia itu cerita bahwa dulu Mbah Khalil itu didatangi oleh para ulama dan para habaib yang berdebat tentang hukum merokok. Ada bilang merokok itu haram karena air kencingnya setan ya. Sejak kapan ya gak? Setan kencing jadi tembakau ya. Ada bilang boleh, ada bilang dan lain sebagainya. Ayo ketika mereka udah kita sowan saja ke Mbah Khalil. Yang benar gimana? Hanya begitu duduk, Mbah Khalil keluar. Katanya Mbah Khalil berkata demikian. Wa yusannu bada antahula antah duda. Aduh, anak duda ya. Disunahkan setelah makan antah duda, yaitu kalian harus udut. Nah bener apa gini? Antah duda yaitu udut. Jadi para ulama dan habaib yang tadinya berdebat itu ya nggak bisa ngomong, padahal mereka belum sempat bertanya kepada Mbah Khalil, jadi udah clear masalah. Sama seperti Mbah Khalil, dia didatangi seorang habib yang habis berdebat tentang bacaan surat Al-Fatihah, yaitu apakah maliki yaumiddin, apa maliki yaumiddin, yang benar mana ini? Akhirnya begitu habibnya assalamualaikum ya. Di luar pintu Mbah Khalil langsung jawab waalaikumsalam maliki yaumiddin. Mbah Khalil langsung bilang begitu, belum mau ya jawabnya waalaikumsalam maliki yaumiddin, artinya emaknya dibaca panjang baru sejeroneng binaran ya. Jadi kiai, jadi ustadz harus begitu ya, harus pintar nebak ya. Kalau nggak begitu nanti bobotnya kurang ya. Lanjut, kembali ke lafaz tadi Allah ya, bahwa alifnya, alif itu simbol angka satu. A itu harokat bisa diharokati A, I dan U. Setiap benda itu mengeluarkan suara, ada suaranya, baik diadu atau tidak ada suaranya. Mereka mengeluarkan suara apa? Mereka semuanya berzikir. Sebagaimana kisah Nabi Daud mendengar gunung berzikir, ya enggak? Hujan berzikir. Makanya kenapa para ulama mengatakan rahasia hewan itu, contohnya katak dilarang dibunuh, karena ketika dia itu katanya sedang berzikir. Dulu ketika saya ngaji di Buntet itu ada kiai, yaitu kalau hujan dia malah hujan-hujanan. Hujan, kenapa ditanya? Karena saya mendengar suara air hujan itu menyebut nama Allah. Sedang berzikir. Kalau Abu Nawas beda ya enggak? Abu Nawas beda ya enggak? Ada hujan lari. Kenapa kamu lari dari rahmat Allah? Hujan kan rahmat ya. Kata Abu Nawas, daripada saya menginjak-injak rahmat Allah.
Air kan rahmat Allah, kenapa diinjak-injak? Makanya saya lari katanya. Lanjut, jadi semuanya simbol, semuanya disimbolkan alam semesta ini oleh satu huruf, yaitu huruf A, alif atau angka 1. Angka 1. Kalau semuanya sekarang diganti, alif, lamnya dibuang, tinggal hu ya tadi ini. Sekarang hurufnya semua dibuang, alif, lam, ha, tinggal apa? Tinggal apa? Oh, masih ada tanda tasdid, angka 3 terlentang di atasnya, benar? Terus angka 1 di atasnya, benar nggak? Iya. Angka tasdid, terus ada huruf alif atau angka 1 di atasnya, benar? Jika semua alam ini tidak ada, maka Allah tetap ada. Kita harus meyakini, menguatkan itu kan, menguatkan, ya nggak? Menekan, ya, musyaddadah. Itu menekan, menguatkan dalam hati bahwa ada yang satu tegak di atas, yaitu Allah. Paham ya? Jadi itu rahasia lafaz Allah. Nah, lafaz la ilaha illallah dibaca 165 karena lafaz Allah sendiri dalam Al-Quran murni lafaz Allah, ya, tidak disambung dengan itu, jumlahnya 142. Sedangkan manusia itu katanya punya sel kromosom jumlahnya 23. 142 ditambah 23 sama dengan 160. Benar ya? Makanya 106. Makanya dikirnya kenapa harus 160? Tapi kata Kiai Ali 165 itu yang hatinya hadir. La ilaha illallah pelanga-plongo itu belum, iya. Itu belum itu katanya, makanya belum berefek, makanya yang banyak. Kuantitas menunjukkan kualitas. Semakin banyak semakin, karena banyaknya kita mau 300, paling yang hadirnya berapa? Hadir ininya 165 ya gembut tak? Iya. Kelingan ya Allah, restoran pribadi. Ya Allah, kan berona panggilan di sini. Iya. Jadi ya proses kita semua sama supaya hadir bagaimana? Bahwa semua yang kita cari di dunia adalah akan terasa mudah, dekat ketika bersama Allah Subhanahu. Oleh karenanya amalan dari guru kita ini amalan para raja, cepat dekat kepada Allah. Nah, kalau kita belum sampai ke tujuan kita karena ada yang salah mungkin tata caranya, jumlahnya kurang banyak, hatinya kurang bodoh, semua udah lengkap. Nah, rezeki orang lancar. Jadi sampai sholat duha sing rajin ya, Bro. Sholat duha kan 8 rakaat, Bro. 8. Janji apa? Kalau pengen kaya, ini janji apa? Sholat 8 rakaat. Tapi sholatnya jangan pengen kaya, nggak boleh. Jaminan apa? Pengen kaya sholat satunya 4 rakaat. Orang apa suratnya tinggal dibuka aja, Qurannya taruh di meja depan, sholatnya kita dibaca, ya enggak? Ya kalau yang ada benernya juga ada, tinggal dibaca aja. Kalau orang landep sholat dua, sampai suratnya beli pada sing apa ya beli. Suratnya seperti apa ya enggak? Pertama wasyamsi, kedua wal laili idza, ketiga wad duha, keempat alam salam, 4 rakaat lagi waduha, alam nasroh, kul yakul, pakai tambah kul hubain sih. Orang landap ketul. Kul hubain sih. Jadi malaikatnya kulhu nih ya. Tancap kulhu jadi malaikatnya. Lawis paham, lah usah dicatat jadi malaikatnya. Meroh kulhu. Durung sholat di sini catat. Was kulhu jadi malaikatnya. Jadi mati kulhu gak bisa mikir. Orang yang nyampe enggak. Ya kalau belum bisa ya, suratnya apa saja. Ya enggak. Tapi Abah berjanji, jaminan, kata apa? Jaminan.
Sholatnya duhanya jam 7. Jam itu belum ya. Kata Abah ya, Abah 40 tahun, Abah 6 lebih ya, itu sholat duhanya selalu jam 7. Coba, makanya manusia bukan seperti manusia. Lah pulang harus sampai hanya beli hitung dina beli kuat untuk beli ya beli sholat duha jam itu ya ada orang ya hebat aja sembahyangnya ini Al-Furqan jamaah terus. Jadi kita aja setahun, sebulan, aja seminggu, sedina baik. Subuh ning Al-Furqan, maghrib ning Al-Furqan, sekuat beli. Iya. Orang kudu seminggu, sedina baik wis 5 waktu ya beli. Subuh ning Al-Furqan balik orang mainin pilang ya beli. Maghrib balik maning ya beli, kuat beli saja. Hebat dia beli. Aja saja sebulan ya beli. Jadi istiqomah itu berat, tapi mari kita belajar kun tolibal istiqomah wala tolibal karomah. Jadilah orang yang selalu ingin istiqomah. 7 hari di sini ya, 7 hari. Ada yang masih bertahan. Ini malam keempat. Anak semis protol. Anak. Lebih tunggu sampai lah kata Ki Ali Masruri ya, Ki Ali Masruri yang akan kita undang. Saya 25 tahun tidak pernah tidak hadir manakibah. Belum pernah sekali juga istiqomah. Itu baru muridnya Abah. Kalau Abah 40 tahun itu tidak pernah tidak datang ke Suryalaya. Berarti setahun 12 kali 40 kali. Kecuali beliau 2 kali ketika diutus ke Malaysia dan ketika ke Mekah. Cuma 2 kali. Ya. Kalau kita parek sing bilang nih suka jadi. Ayo wes belok kanannya beli si anak proyek di situ. Oh, yang maning baya. Ada anak proyek abal-abal. Jadi jangan kalau belum istiqomah jangan tergiur oleh lambaian fata morgana. Iya enggak? Oh, aduh. Ya, kalau belum istiqomah jangan tergiur oleh lambaian fata morgana. Kalau sudah istiqomah mah pasti datang. Pasti. Lo baru semalam selawat jangan langsung wali proyek. Proyek abal-abal. Belum. Awalan. Udah kalau baru seminggu dan sebagainya. Wallah alam bisawab. Semoga kita semua dijadikan murid yang istiqomah. Buat oleh guru kita pengarsa bahas pada surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Shadda Mustaqim Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal ni'mah wa minha